Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya sahabat-sahabat kita hormati dan kita muliakan bersama Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan sehat selalu, baik sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan juga diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita semuanya di dalam thalabul ilm, yakni menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan dan kepahaman kepada kita semuanya di dalam agama. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali sehingga kita alhamdulillah bisa berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seperjuangan, yang mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin. Salawat beserta salam dan kita sanjungkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beruntunglah bagi umat yang mengikuti jejak dan langkahnya, sehingga kelak di yaumul qiyamah akan diambil sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaat ulama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada pokok materi pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun Idul Fitrinya sudah lewat kemarin, tapi tidak ada salahnya ya mengucapkan minal aidin wal faizin, karena Idul Fitri kemarin kan tidak sempat, saya tidak sempat menyambangi atau bersilaturahim di tempat bapak-bapak semuanya, dan memang juga nggak tahu tempatnya begitu ya. Jadi di sini aja rapat ringkes ya, cepat begitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan ini, halaqah ini adalah halaqah yang senantiasa memberikan manfaat buat diri kita dan juga buat orang lain, dan mudah-mudahan bisa maslahah untuk seluruh umat manusia. Amin. Baiklah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita masuk pada atau membaca surah yang lain, seperti biasa kita akan memulainya dengan membaca suratul Fatihah yang akan saya pimpin langsung, dan insyaallah nanti bergantian secara bersama-sama. A'udzu billahi
sambil kita telaah apa yang kita sudah pelajari. Kita sudah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin, betul nggak? Hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Hukum nun mati dan tanwin 5. Yang pertama tapi kelihatan semua ini? Kelihatan? Itu ya kelihatan ya. Ya nanti yang kelihatan sebelah sini saja nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan sebelah sini. Hukum mati ya. Nah, kita akan bahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Ini berapa hukumnya? Ada berapa hukumnya? Nah, diguna sudah bisa dipahami ya. Pertama idhar, hukumnya berapa? 6. Bisa ain baik. Terus ya nun mim wawu huruf daripada itu guna bulan lakukan iklan ba. Terus ikhfa terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu akrab, af'al dan ausat. Akrab yaitu ta, ta dan af'al, kaf dan qaf. Terus ausat selebihan daripada akrab dan af'al. Kan jumlah huruf ikhfa berapa? 15. Ini yang kita sudah pelajari. Terus yang kita sudah pelajari lagi apa lagi? Satu
Yang kedua, terus yang ketiga, nah ini hukum mimati. Hukum mimati tiga, itu dua mimi, hurufnya mim, ifa syafawi hurufnya ba, ila syafawi hurufnya 26 selain mim dan ba. Ya. Baik, kita praktekkan pada ayat yang barusan saja kita baca. Mulai dari apa tadi itu? Walladzina yu'minuna, ya. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Coba. Ilaika wa unzila min qablik, sampai situ. Adakah hukum bacaan yang sudah kita pelajari di sana? Nih, kita sudah belajar hukum nun mati dan hukum mim mati. Hukum nun mati dan tanwin. Terus hukum mim mati. Coba dicek di situ ada nggak hukum bacaan yang sudah kita pelajari? Mulai dari ayat walladzina yu'minuna. Nah, itu kan jadi enak kalau begini bareng-bareng mikir. Tahu-tahu isya aja gitu kan. Ya. Ya. Ada nggak? Yang ada. Yang mana? Mana? Baca apa? Yang mana? Walladzina unzila. Unzila, ada apa di sana? Nun mati bertemu dengan zai. Nah, zai huruf mana ini? Huruf ifa. Masukin ifa apa di situ? Ifa ausat. Tahu nggak cara baca ifa ausat? Akrab apa? Ini mendekati saja, ya, mendekati huruf n. Kemudian akad ini ng. Kalau ausat pertengahan antara n dan n. Jadi antara n dan n. Ini cara bacanya. Contoh, unzila. Walladzina yu'minuna bima unzila. Contoh dari ifa apa? Ifa apa? Ausat. Unzila. Cara bacanya antara n dan n. Kalau untuk ifa ausat pertengahan, ausat itu artinya jangan ifa itu jangan semuanya beda-beda ifanya. Ifa terbagi menjadi tiga bagian atau tiga tingkatan, yaitu ifa akrab mendekati huruf n, ifa ad huruf n, ausat antara n dan n. Itu cara bacanya seperti itu. Jadi nggak sama baca ifa itu, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan semua ifa itu nggak begitu, ya, ada tingkatannya. Unzila, ada n dan n. Bima unzila ilaika. Mungkin dia kedengarannya n semua, tapi padahal bukan n. Tapi tergantung nanti mana atau tandanya bertemu dengan huruf apa. Kalau ketemu dengan huruf ta dan do, ta, to dan dal, maka mendekati kepada huruf n, mendekati saja, jangan ke n. Tajri minum, persiapan membunyikan huruf yang setelahnya mumanya atau tanwin. Tajri minum, kedengarannya seperti n. Tajri minum tahtihal, tajri minum tah. Sudah persiapan lebih dulu ketimbang daripada n dan n, apa n dan n. Jadi persiapan langsung. Tajri minum tahtihal
ausat. Sebabnya nun mati bertemu huruf zai. Sementara huruf zai masuk dalam kategori ifa ausat. Baik, terus ada apa lagi? Mengkoblik. Wa ma unzila juga sama ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila juga sama ya. Nah, kemudian min qablik. Ada apa di sana? Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Bacanya apa? Ikhfa. Ayo, ikhfa mana tuh? Iniha. Ikhfa apa? Aturan bawa buku. Ini saya sarankan ini nanti ketemu lagi, biar nanti enak nggak nulis lagi. Kayak model sampai di mana saya akan nulis. Beli aja bukunya begini, nanti cek di Shopee atau banyak murah, 20.000 pedoman ilmu tajwid lengkap. Nanti Pak Ustaz nanti bisa saya pakai ini ya, bukan? Nah, murah kok buat belajar, daripada tulis kan begini capeknya kita paham agak ya. Nah, seperti begini nanti ya, beli aja. Kalau saya beliin kamunya komersil. Nah, jadi nanti suruh beli aja. Jadi bisa di judulnya nanti bisa dicari pedoman ilmu tajwid lengkap. Ini saya teliti, ini luar biasa ya, dari berbagai macam kitab. Murah meriah, betul nggak? Murah meriah, 20.000 dapat ilmu seumur hidup. Wow, ya nanti belajar. Jadi enak nanti pas kita punya buku ini, tinggal dicek dalam skemanya saja. Kan nggak mungkin dibatasi masuk ini. Model-model begitu paling-paling Pak pulang yang ngopi, betul nggak? Baca begininya udah ragu mata ya. Baca di skemanya aja yang cepat. Nah, nih tadi ikhfa apa tadi? Ikhfa abqa min qablik. Nun mati ketemu huruf qaf. Itu kan masuk dalam kategorinya akan. Berarti cara bacanya ya. Seperti dalam kata cangkul atau kangkung, seperti begitu ya. Cangkul, kangkung, bab beli kangkung gitu ya. Itu ikhfa kangkung itu ya. Cangkul juga ikhfa apa gitu ya. Terus dia qablik terus bil akhiratuhum yu'minun. Terus yang mana? Merrabbihim. Min qablika wa bil akhirati yuqinun ulaika Merrabbihim. Birabbihim. Udangnya kelewat. Apa itu udang? Ya, bacaan apa? Itu apa? Kan ada bagian itu ya. Itu artinya masukkan. Itu banyak nanti itu ya. Apa itu mimi kan begitu ya. Itu islam. Itu apa namanya? Itu bila guna apa guna? Lihat di sana ada apa? Tanwin berbentuk huruf mim. Coba cari huruf mim itu di mana adanya? Ternyata di idgham biguna. Berarti apabila ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya idgham biguna. Tahu nggak cara baca idgham biguna? Kalau dengan mim mungkin gampang, kalau bertemu dengan ya. Contoh ya nih, ya belum ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Contohnya ada tasbih kan di sini. Tulisannya man yakulu dibacanya bagaimana cara baca itu guna ketika menggunakan huruf ya atau dengan huruf yang lainnya? Terus apa itu? Atau sudah saya sampaikan pernah? Sudah saya sampaikan. Sementara bentuk mudik ya enggak? Sampai enaknya mudik
Jadi cara baca idgham biguna adalah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang kedua disertai dengung. Ini cara baca idgham biguna. Ingat ya, memasukkan suaranya saja, bukan hurufnya masih nggak masuk sini, nggak kelebur, masih ada suara saja, suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang kedua disertai dengung. Jadi jangan main, tapi dengungan tepatnya di mana? Di hidung. Dengung itu tepatnya di hidung. Nah, seperti begitu. Itu cara baca idgham biguna. Jangan main yang dulu itu belum idgham biguna, baru idgham baru masukkan, nggak ada gunanya, nggak ada dengungannya. Sementara idgham biguna itu harus dengung. Kalau bukan dengung namanya idgham bila guna. Tuh seperti begitu. Bisa dipahami ya? Cara membaca idgham biguna itu adalah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang kedua disertai dengung. Bagus. Terus mirrabbihim bacaan idgham bila guna. Hurufnya berapa idgham bila guna? Dua yaitu lam dan ro. Bagaimana cara baca idgham bila guna? Dibalik aja dari idgham biguna. Memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang kedua tanpa dengung. Nah, dibalik aja begitu. Kalau tadi idgham biguna, sekarang idgham bila guna, dibalik begitu. Bisa dipahami ya? Mirrabbihim, jangan didengungkan dengan mirrabbihim salah. Ya, umpamanya pas ngerek itu kan dari korup mirrabbihim salah. Ya. Ya baik. Lanjut mirrabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus innal ladzina kafaru sawa'un. Terus adakah bacaan bacaan apa? Izhar. Mana yang mana? Tanwin ketemu ain. Innal ladzina kafaru sawa'un ketemu apa? Tanwinnya huruf ain. Bacaan apa berarti? Kalau izhar bacanya jelas. Jangan didengungkan, jangan disamarkan. Berarti sawa'un alaihim. Jangan dibaca sawa'un alaihim, salah ya. Yang betul adalah sawa'un alaihim, atau didengungkan sawa'un alaihim juga salah ya. Jelas sawa'un alaihim. Huruf izhar ada berapa? Nah, apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, kha. Itu adalah hamzah. Apalagi ha, kha, ain, ada 6 ya. Hamzah, ha, kha, ain, itu huruf daripada baik. Terus apa? Sawa'un alaihim alaihim sawa'un innal ladzina kafaru sawa'un alaihim ada apa itu? Mim mati atau sukun bertemu dengan apa? Hamzah. Tarik ke sini ke sebelah dalam fokus ke satu terus ini. Berarti baca apa nih? Idhar syafawi.
berarti harus jelas. Karena ada mim mati. Berarti hukum mim mati kan 3 ya. Ada 3, idgham mimi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Idgham mimi punya hurufnya 1 yaitu mim. Ikhfa syafawi punya hurufnya 1 yaitu ba. Idgham syafawi punya huruf berapa? 26. Selain mim dan ya. Jadi pokoknya kalau ada mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, apa saja pokoknya hurufnya. Nanti baca apa? Idgham syafawi. Baik, terus ada ini baca apa? Ifa Ustaz. Ifa apa? Ustaz. Lihat dari apa? Ifa Ustaz. Ausat. Ya. Ifa apa? Ausat. Jangan ifa melesat, jangan. Ya. Ifa melesat nggak mau belajar ya. Ifa begitu tuh. Ifa ausat. Berarti pertengahan cara bunyinya antara ang dan an. Cara baca itu seperti itu. Berarti seperti begitu cara bacanya. Bagus. Terus Lam. baca apa? Idgham syafawi sebelumnya. Mim mati ketemu Mim mati bertemu dengan lam. ayo Huruf lam. bertemu dengan huruf lam. Mim mati lam. Bertemu dengan huruf lam. Baca idgham syafawi sebabnya mim mati bertemu dengan huruf lam. Baik, terus Lam tir. lam tuh ada apa? Mim mati bertemu dengan huruf Ta. baca apa? Idgham syafawi seperti itu ya, jelas bacanya. Lam jangan terlalu lama. Lam tuh salah. Lam tuh baru ini ya. Terus Tung tir. tuh Tir. jangan begitu cara bacanya, jangan ya. Tapi apa cara bacanya? Bagaimana cara baca? Zir begitu ya. Kalau lama keripik gitu ya. Tuh yang pertama kalau lagu biasa. Bacaan ini apa? Ustaz. Ausat. Cara bacanya antara dan an. Baik. Huruf ifa ada berapa semua totalnya? 15 dibagi menjadi 3 ya. Akrab, Af'al dan Ausat. Baik, terus lanjut. Idgham syafawi. Idgham syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf lam tudzirhum la yu'minun. Nah, itu secara ilmu tajwid. Baik, saya akan tambah materinya ya. Materinya tentang hukum al-takrif. Hukum ini sudah ya, hukum al-takrif ya. Hukum al-1 disebut apa? Al-qamari. Yang kedua disebut al-syamsiyah. Hurufnya berapa? Al-Qamariyah 14. Ini 14 juga. Hurufnya banyak ya. Kalau ini namanya Aburi Hajjah wa Qafimah. Kalau ini dalam huruf Tiksum Nasifar Matafus Ibdani Anak Seadanin Susanibanin
Kita ini saja cirinya. Diambil dari cirinya saja ya. Setelahnya tidak bertasdid. Kalau ini setelahnya bertasdid. Nah, baik, kembali lagi dari innal ladina di situ. Innal ladina dari innal ladina. Apa tadi itu? Wal ladina yu'minuna. Langsung praktik ya. Jadi al-qamariyah itu apabila ada alif lam, dilihat setelah alif lam itu ada huruf yang bertasdid apa tidak. Kalau tidak bertasdid berarti al-nya al-qamariyah. Kalau setelah alif lam atau al itu ada huruf yang bertasdid, maka itu hukumnya apa? Al-syamsiyah. Baik, dipraktekkan coba dari mulai waladina. Waladina bacaan al-syamsiyah. Sebabnya setelah alif lam ada huruf yang bertasdid. Terus mana lagi? Wabil a bacaan alif lam koma ria. Sebabnya setelah alif lam tidak ada huruf yang bertasdid. Wabil akhiratihu. Terus ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ada al-muflihun. Bacaan apa? Al-qamari. Sebabnya alif lam tidak ada huruf yang bertasdid, itu namanya al-qamari. Ya. Terus bacaan apa? Al-ladina bacaan apa? Al-syamsiyah. Sebabnya apa? Alif lam ada huruf yang bertasdid. Terus satu lagi. Ada kan? Sudah habis. Baik. Itu adalah algoritma. Saya sengaja ngacak ini babnya. Yang tadi saya mudah-mudah dulu. Nanti kalau enak masuk ke bab apa namanya hukum mati itu. Baik, materi yang selanjutnya adalah guna. Guna asliyah bisa disebutnya ya, atau musyaddadah, atau disebutnya adalah guna lazimah. Banyak istilah, ambil salah satu saja. Guna hurufnya dua, yaitu nun dan mim bertasdid. Nah, huruf guna. Guna artinya apa? Berdengung. Berdengung tempatnya di mana? Di hidung. Baik, kita cek lagi dari awal. Innal ladzina kafaru. Dari wal ladzina yu'minuna. Coba, adakah hukum gunanya di sana? Dari mulai wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada hurufnya dua, nun dan mim bertasdid. Innal ladzina ya. Inna bacaan huruf. Sebabnya apa alasannya? Nunnya bertasdid asli. Nunnya bertasdid asli. Nanti begini, biar nanti bisa membedakan mana tasdid asli tidak. Seperti contoh, nun bertasdid asli ini inna ya. Inna berdiri sendiri. Ketika ada al di sini, contohnya ini. Ada tasdid nggak? Di atas huruf
Nur, tapi ini bukan guna. Bacanya maksudnya istilah hukumnya bukan guna, tapi apa? Al-Syamsiyah. Kalau ditambah lagi namanya Al-Syamsiyah ma'al guna sebutnya. Maka ketika ditanya alasannya apa itu dikatakan guna, karena nun dan atau mim yang bertasydid asli. Kalau ini tasydid itu karena ada huruf alif lam atau a. Begitu ya. Dan biar bisa membedakan. Baik, selesai sudah. Di dalam materi pada pertemuan kali ini yaitu penambahannya adalah hukum al-qamariyah al-syamsiyah kemudian guna. Sekarang kita tinjau dari segi ilmu tafsirnya. Tapi gak akan saya bahas tentang ayat alladzina yu'minuna karena ayat yang dulu juga saya bahas tentang alladzina yu'minuna bil ghaib ay yusaddiquna bima hum anhu fil jannati wan nari wasirati wal mizan. Nah, maksudnya orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, maksudnya adalah mereka ini meyakini dengan sesuatu yang tidak tampak. Tidak tampak itu seperti adanya surga, adanya neraka. Itu kan tidak tampak sekarang, karena belum yaumul akhir. Kalaupun orang itu meninggal, tapi bukan di alam nyata seperti kita, namanya di alam barzakh. Sama nggak kelihatan juga, begitu ya. Rohnya itu tidak kelihatan juga di alam barzakh. Maksudnya di sini ada alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kan lagi mensifati tentang orang-orang yang bertakwa. Sifatnya orang yang bertakwa itu bagaimana? Ya bisa dilihat cirinya. Ia yakin adanya surga, ia yakin adanya neraka. Adanya neraka, dia terus begitu kan ya, sehingga apa? Membuat dirinya itu apa? Menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah ia lakukan, yakni dosa-dosa yang dia sudah lakukan dengan menangis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan ciri daripada orang yang beriman kepada sesuatu yang baik. Atau yakini ada di surga, bersemangat ia beribadah. Kalau orang yang bekerja itu lemburannya makin banyak, berarti gajinya juga makin banyak, begitu ya. Begitu juga ketika orang beribadah, makin banyak dia beramal ibadah, makin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Tuh, ya. Kenapa dapat pahala? Ya sebagai motivasi. Kalau nggak ada pahalanya, nggak ada motivasi. Ya, kayak sama saja seperti orang itu bekerja. Kenapa orang itu mau bekerja? Karena ada gajinya. Kenapa sampai dia mengorbankan waktunya untuk lembur? Karena ada tambahannya, ada bonusnya, ada THR-nya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia semangat untuk beramal ibadah, maka tentu akan berbeda pula pahala atau gaji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau beramal ibadah. Kan surga itu bertingkat di tingkat. Nah, itu begitu. Begitupun dalam jabatan sebuah kantor, ya. Gaji yang ada di dalam sebuah perusahaan. Si A gajinya umpamanya sebulan 9 juta. Si B sebulan 10 juta. Pasti berbeda-beda. Ya, orang tingkatannya juga berbeda-beda surga itu. Ya. Neraka juga sama. Ya, neraka juga sama. Bertingkat di tingkat. Oh, ini rombongannya apa? Rombongan suka colok korek rokok nih. Wah, jahanam gitu. Gitu ya. Iya kan. Nah, hati-hati yang biasanya colok korek rokok itu ya. Kadang-kadang tangannya kayak gitu. Nah, harus rombongan jahanam tuh begitu tuh. Beda lagi sama orang yang maling, coleng gitu ya. Begal, rombongan neraka sakor begini nih. Nanti orang itu rombongan tukang rumpi ada
dia karena dia mengunci kepada kawan-kawannya sendiri. Tapi ironisnya sudah tahu itu mengunci, pakai kata maaf kadang-kadang. Dia memohon maaf, itu tuh kalau gak ada saya mati orang itu begitu tuh. Pertamanya ada kata maafnya, ironisnya itu hebatnya begitu orang. Ya, padahal tetap aja itu, ya meskipun ada kata maafnya begitu, ya gunjing juga itu orang. Betul nggak? Yang terjadi kan begitu. Ini mohon maaf ya, itu kalau nggak ada saya kan diantri di rumah sakit, nggak tahu tuh orang nasibnya kayak apa itu, nggak tahu dia tuh lagi gunjing. Tuh, cuma kadang-kadang awal karena maaf, pinter banget dia, biar nggak disalahin, padahal itu sudah salah. Ya. Nah seperti itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi ada sebagian kil bahwasanya yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib itu al-muradu bil ghaib al-qalb. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan kata ghaib itu adalah hati. Di situ itu hati meyakini dalam hatinya, percaya dengan hatinya. Wal makna yu'minuna bil qulubihim. Artinya maknanya itu mereka beriman dengan hatinya. La kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bukan seperti orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya tapi berbeda dengan hatinya. Itu maksudnya begitu. Maksud daripada alladzina yu'minuna bil ghaib itu orang-orang yang beriman percaya kepada sesuatu yang gaib. Maksudnya adalah orang yang beriman dengan sepenuh hati, bukan dengan separuh hati. Bisa ya, Masya Allah. Sampai lupa. Cukup di situ saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempurnaan manusia